Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, selamat datang pada hari Minggu yang pertama dari bulan yang kelima dari tahun 2014. Dan kita masuk kepada satu bulan yang baru lagi. Ini bulannya jalannya cepat banget tuh, bulan yang kelima, bulan depan bulan yang ke-6. Terus berjalan terus sampai dengan bulan yang ke-12. Nanti gak kerasa kita akan selesai dengan 2014. Tapi saya percaya bahwa kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan baik buat kita, Tuhan setia dalam kita. Dan Dia selalu menyertai kita. Berapa banyak yang sudah diberkati oleh Tuhan? Katakan yes. Kita semua diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Dan sebelum kita dengar beberapa buah pengumuman, ada satu buku yang saya mau perkenalkan pada saudara. Hikmat Allah versus Hikmat Manusia. Ini adalah buku keempat dari pendeta Janus Juniman yang ada bersama-sama dengan kita. Kalau boleh disorot Pak Janusnya. Nah itu dia. Ini buku yang keempat yang saya baru terima kemarin malam, saudara. Saya belum sempat juga baca sampai detail, tapi saya udah baca browsing. Dan saya menemukan beberapa hal yang saudara bisa pelajari di dalamnya. Dan ini merupakan karya yang luar biasa yang saya pikir ini hasil dari pemikiran dan perenungan yang sudah dipikirkan dan renungkan dengan baik. Dan saya mau encourage saudara untuk dapatkan buku ini. Nanti kalau saudara pulang dari tempat ini ada di bawah, lantai bawah, di sebelah House of Bread. Nanti Pastor Janus akan ada di sana dan akan tanda tangan ya. Akan tanda tangan buat saudara yang beli buku pada hari ini. Biar saudara akan diberkati oleh setiap kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalamnya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik. Kita bisa melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan di tempat ini akan terus maju dan berkembang. Untuk bisa memuliakan Tuhan, memperlebar kerajaan Allah dengan semua hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan sendiri yang akan menyertainya. Dan sebentar kita akan mendengar beberapa buah pengumuman. Saya persilahkan kepada multimedia untuk bisa menyampaikan pengumuman. Dan kita akan saksikan, simak dengan baik. Saya persilahkan. Selamat datang di Bethlehem News edisi hari ini, Minggu 4 Mei 2014. Bersama saya, Indra. Dan informasi pertama, doa keliling akan diadakan pada hari Selasa, 6 Mei 2014. Dan sidang jemaat bisa berkumpul di Jordan Hall lantai 1 jam 6 sore. Dan kami mengundang seluruh sidang jemaat untuk bisa mengikuti acara doa tersebut. Kelas katekisasi akan kembali diadakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014. Jam 5 sore bertempat di ruang kelas Live Kids lantai 1. Bulan Mei adalah bulan yang sangat spesial bagi GSJ Bethlehem. Karena di bulan ini, GSJ Bethlehem akan merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Ibadah ucapan syukur hari ulang tahun GSJ Bethlehem ke-50 akan diadakan pada hari Kamis, 29 Mei 2014, jam 9 pagi. Dengan tema Greater Glory, dengan pembicara Bapak Iwan Sunito dari Sydney Christian Worship Center, Australia. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Sekian Bethlehem News untuk edisi hari ini. Teruslah mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Dan nantikan kejutan-kejutan baru di ibadah raya sepanjang bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mari buka bersama dengan saya kitab Yohanes pasal yang ke-14. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Dan saya sudah bergumul, saya sudah pikirkan, saya sudah renungkan ini. Dan Tuhan taruhkan ini dalam hati saya beberapa minggu yang lalu. Dan ini sudah dipersiapkan. Dan saya berdoa sekali lagi biar Tuhan akan membukakan, memberikan pewahyuan kepada kita mengenai judulnya, Roh Kudus dan Saya. Roh Kudus pada malam hari ini kita akan bicara. Walaupun gak terlalu banyak, gak terlalu luas, gak terlalu detail mungkin. Tapi paling gak ada bayangan-bayangan, ada pandangan-pandangan, ada pemahaman-pemahaman yang Roh Kudus akan tolong kita untuk bisa mengenal Dia sebagai pribadi dari Tritunggal. Salah satu dari Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Dia akan singkapkan buat kita siapa Dia sebenarnya. Apa pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana Dia penuhi hidup kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Yang pada akhirnya kita akan bisa melihat kehidupan yang great life dan memuliakan Tuhan. Nah, apa relevansinya Roh Kudus dengan saya? Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ini, kita akan sama-sama melihatnya. Yang pertama relevansi dengan leading with hand. Memimpin dengan tangan atau living with hands. Hidup dengan tangan kita. Nah, sepanjang bulan April, Mei, Juni, 3 bulan ke depan ini kita sama-sama, 3 bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai living atau leading with hands. Kita bekerja, kita hidup dengan tangan kita, itu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita, apa saja yang kita lakukan dengan keseharian kita. Kita sudah awali dengan leading on living
and living with head, dengan kepala, dengan hikmat Tuhan, dengan kepandaian, dengan konsep, dengan ide, dengan visi, dengan tujuan, itu semua ada di kepala. Turunkan lagi, kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan nanti pada bulan yang terakhir, 6 bulan yang terakhir kita akan bicara mengenai hati lebih banyak. Ya, living with heart, dengan hati kita. Nah, ini menjadi lengkap, nanti menjadi satu paket. Dalam 1 tahun ini kita akan melihat bagaimana great life itu kita akan jalani dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan tangan kita, dengan kehidupan kita secara holistik. Nah, apa hubungannya sekarang Roh Kudus dengan saya? Roh Kudus dan saya, apa hubungannya dengan tema leading with hands? Nah, ini yang saya mau kita baca sama-sama. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Saya rasa saya punya waktu cukup 1 jam. Puji nama Tuhan, 1 jam untuk membacakan ini buat saudara. Ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ini perkataan Tuhan Yesus, saudara. Lalu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini perkataan Yesus sekali lagi. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu belum mengenal, kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Sekarang ini kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Lalu Filipus berkata kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu. Garis bawahnya sudah. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selanjutnya. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dan jika kamu minta sesuatu kepadaku, dalam namaku aku akan melakukannya. Nah, dan ayat yang ke-15, saudara. Memang ini perikopnya berbeda. Tetapi sebenarnya ini ceritanya nyambung. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia nggak dapat melihat dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ini hebat nih saudara. Aku gak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Terus. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Ini saya mau coba baca dari sini. Ayat yang ke-19. Tinggal saat lagi dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?
Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintahku, firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, semuanya ini kukatakan kepadamu sekali lagi, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu. Garis bawah ini sudah. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Maksudnya ini panjang banget, saya bacanya sampai keringetan. Perikop pasal 14. Siapkan bolpen saudara, siapkan warta jemaat saudara, karena ini masuk ke dalam pengajaran. Yohanes pasal 14 ini saudara, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31, konteksnya kalau saya bisa rangkumkan, konteks yang sudah kita baca yang panjang ini, sebetulnya ceritanya begini saudara. Yesus waktu itu siap untuk disalibkan, lalu dia katakan setelah disalib, ya dia pasti akan bangkit dan dia akan pergi kepada Bapa, dia akan kembali kepada Bapa. Sudah bisa bayangkan sekarang, 3,5 tahun murid-muridnya jalan-jalan sama Yesus. 3,5 tahun kira-kira mereka mengenal Yesus dari sangat dekat. Tidur sama-sama dengan Yesus, makan sama-sama dengan Yesus, jalan sama-sama dengan Yesus, melakukan pelayanan sama-sama dengan Yesus. Kemana aja Yesus pergi, mereka sama-sama, mereka jalan sama-sama dengan Yesus. Jadi begitu hubungan yang sangat dekat antara murid-murid dengan Yesus. Dan Yesus perform miracle, Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat. Yesus bekerja dan murid-muridnya ngikutin perjalanan pekerjaannya Yesus. Jadi murid-muridnya menyaksikan dengan sangat jelas apa yang Yesus kerjakan. Dan sekarang tiba saatnya kata Yesus, aku akan pergi dari dunia ini. Dan aku gak akan ada bersama-sama lagi dengan kamu. Aku akan pergi kepada Bapa. Tapi dengar ini, kamu akan tetap ada dalam dunia. Kamu akan tetap harus melanjutkan pekerjaan yang aku lakukan. Karena Yesus bilang dalam ayat yang ke-12 tadi, saudara ingat, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, tapi lebih besar, bahkan lebih besar lagi daripada apa yang aku lakukan. Wah ini luar biasa saudara. Jadi Yesus sudah jalan sama murid-muridnya, mereka melihat pekerjaan Yesus. Sekarang Yesus bilang Yesus harus pergi kepada Bapa. Tapi mereka ditinggalkan seolah-olah sendirian nih. Dan mereka harus melanjutkan pekerjaan mereka di atas muka bumi ini. Untuk melakukan sesuai dengan apa yang pernah Yesus lakukan. Sama, gak boleh lain. Oleh sebab itu mereka harus bertahan di sana. Dalam semua keadaan-keadaan yang sulit sekalipun. Mereka harus tetap ada dalam dunia ini. Tapi Yesus bilangnya begini saudara. Tapi aku gak akan ninggalin kamu sendirian. Walaupun aku akan pergi kepada Bapa, tapi rohku, kata Yesus, akan kukirimkan kepada kamu untuk diam dan menyertai kamu. Sehingga waktu roh itu diam di dalam kamu dan menyertai kamu, kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Jadi Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri. Pada saat nanti Yesus naik ke surga, rohnya dikirim kepada orang percaya. Dan bukan cuma hanya kepada para murid, tapi itu janjinya juga buat kita semua yang ada di tempat ini malam ini. Kalau saudara percaya katakan yes. Itu buat kita semua juga saudara. Nah, konteks ini berbicara mengenai Yesus harus pergi, murid-murid harus ada dalam dunia melakukan pekerjaan-pekerjaannya, tapi mereka gak akan tinggalkan sendiri, mereka gak akan ditinggalkan sendirian, tapi Roh Kudus akan turun supaya murid-muridnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dengan akhir tujuannya adalah supaya dunia tahu, supaya dunia ngelihat
Apa yang murid-muridnya lakukan, apa yang gereja lakukan, apa yang anak-anak Tuhan lakukan dengan kekuatan Roh Allah, dengan Roh Tuhan yang diam dalam kehidupan mereka, dunia akan lihat ada Yesus di dalam mereka. Nah, ini penting banget saudara. Ini konteks yang saya mau kita semua punya di dalam pemikiran kita. Yesus pergi kepada Bapa, murid-murid harus tetap tinggal di sana dalam dunia untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Dan untuk itu Yesus mengirimkan Roh-Nya untuk menjadi penolong dan diam di dalam kehidupan murid-muridnya. Supaya pada saat murid-muridnya perform, pada saat murid-muridnya melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupannya, waktu bekerja dalam hidupnya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, maka murid-muridnya akan mempertontonkan Yesus kepada dunia ini. Nah, ini konteks yang sekali lagi saya mau supaya kita punya pemikiran dan pemahaman yang sama. Saya mau beranjak kepada yang kedua sekarang. Siapa Roh Kudus itu sebenarnya? Nah, kalau Roh itu harus dikirimkan, siapa Roh itu sebenarnya? Nah, saya mau dengan cepat, saudara catat ini. Yang pertama, Roh Kudus itu punya tugas. Rohnya Yesus itu punya tugas. Yang berbeda dengan Bapa, yang berbeda dengan Yesus. Bapa di sorga, dia adalah Bapa yang mengkonsep sesuatu, Bapa yang menciptakan segala sesuatu, Bapa yang dua-duanya juga, tiga-tiganya ada di sana waktu penciptaan. Tapi maksud saya, Bapa itu adalah Bapa sumber. Dia adalah yang awal, yang mengawali segala pekerjaan yang ada. Dia adalah yang awal dan dia adalah yang akhir. Bapa ini adalah konseptornya, konseptor besarnya. Yesus adalah yang mengeksekusi dari semua rencana Allah. Ini saya bicara Tritunggal, tapi saya nggak bahas ini secara mendalam. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melaksanakan semua konsep yang Bapa sudah buat, yang Bapa harus kerjakan untuk proyek-proyek yang ada dalam dunia ini. Kira-kira gitu saudara. Yesus datang ke sana. Tapi waktu Yesus sudah datang menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan dunia salah satunya, untuk menyelamatkan manusia salah satunya, lalu dia pergi kembali kepada Bapa. Tinggal sekarang Roh Kudus melakukan tugasnya, melanjutkan apa yang Yesus sudah lanjutkan. Tapi dia nggak bekerja sendiri, dia pakai tubuhnya, gerejanya, tubuh Yesus. Kita semua adalah tubuhnya. Saya mau saudara lihat teman saudara sebelah bilang, kamu tubuh Kristus. Coba bilang, kamu tubuh Kristus, kamu tubuh Kristus, kamu tubuh Kristus, kamu tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Dan Roh Kudus pakai tubuh Kristus, gereja, masuk ke dalam kehidupan orang-orang percaya, melengkapi orang-orang percaya. Sekali lagi, untuk melakukan, melanjutkan apa yang Yesus sudah lakukan. Tapi melalui kehidupan kita semua yang ada di tempat ini. Jadi kita adalah orang-orang sebenarnya yang sudah ditebus oleh Yesus untuk melanjutkan pekerjaan Yesus di atas muka bumi ini. Tapi dengan pertolongan Roh Allah. Nah, ini tugasnya Roh Kudus, saudara. Apa sih tugasnya Roh Kudus? Roh Kudus bertugas untuk tinggal, diam di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama, Roma 8. Mari buka bersama dengan saya. Roma 8 ayat yang 26 dan ayat yang ke-27. Roh Kudus itu adalah roh yang membantu kita, yang menolong kita dalam setiap kelemahan kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang nggak terucapkan. Stop sampai di sini dulu, saudara. Kalau saudara lagi bingung, saya nggak bisa berdoa. Kalau saudara bingung, siapa di sini yang lebih kuat daripada Tuhan? Saya yakin nggak ada. Yesus sendiri membutuhkan Roh Kudus. Katanya Roh Allah ada padaku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan oleh Bapa. Jadi kita juga sama dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus itu ada pada saat, perhatikan, dalam kelemahan-kelemahan kita, dia ada di sana. Waktu kita nggak bisa berdoa dalam kelemahan-kelemahan kita, kita bilang, Tuhan saya putus asa dengan masalah ini. Saudara jangan pernah mengandalkan kekuatan saudara, sementara saudara ada dalam kelemahan saudara. Karena itu akan menghancurkan kita. Waktu kesombongan itu ada dalam hidup kita, sementara kita lemah dan kita bilang, enggak, saya bisa sendiri. Saudara, kita akan hancur pada saat kita merasa bahwa kita bisa sendiri. Justru dalam kelemahan itulah saatnya di mana Roh Kudus akan melayani kita, akan mengerjakan sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan, yang mengubahkan kelemahan kita jadi kekuatan kita. Dan itulah tugasnya Roh Kudus. Sementara kita hidup dalam dunia ini melakukan pekerjaan Bapa. Jadi Roh Kudus sangat penting banget. Dia ngajarin kita bagaimana berdoa. Ada saatnya kita nggak bisa berdoa, betul apa saudara? Berapa hari yang lalu, termasuk kemarin hari Sabtu, saya menghadapi sebuah masalah di dalam pelayanan di Badan Pengurus Daerah.
di Jawa Barat ini. Saya kunjungin bertemu dengan hamba Tuhan yang lebih senior, jauh lebih senior. Dan saya berpikir bahwa Tuhan gimana caranya nih? Saya gimana caranya ada masalah seperti ini? Saya berdoa sebelum ketemu, saya berdoa dulu. Janjian ketemu jam berapa, saya berdoa lagi. Tuhan tolong. Dan saya sampai udah gak bisa berdoa lagi. Saya mesti berdoa apa, saya mesti ngomong apa. Karena yang saya hadapi adalah hamba Tuhan yang lebih senior. Mau ngomong firman. Terus dia akan bilang gini, lu belum lahir gue udah tahu. Mau ngomong apa? Jadi dalam keadaan yang bingung, dalam keadaan yang gak tahu mesti gimana. Saya cuma berdoa dalam roh dan saya berdoa, Tuhan saya gak ngerti apa yang harus saya lakukan. Dan saya mulai berdoa dalam roh. Dan begitu terus saya berdoa dalam roh, berdoa dalam roh, berdoa dalam roh. Begitu ketemu sama hamba Tuhan ini, saya berpikir gini, akan jadi panjang nih pembicaraan. Akan jadi sulit dan rumit nih pembicaraan ini. Karena gak akan ketemu, karena masing-masing punya firman. Tapi ajaib saudara. Saya gak tahu apa yang saya doakan dalam roh. Begitu saya ketemu dengan hamba Tuhan ini, dia jabat tangan saya dan dia bilang, saya udah berdoa kemarin seharian Pak Arif. Dan kita gak perlu lagi ngomongin yang macam-macam. Saya udah tahu di mana kesalahannya, saya udah tahu apa yang harus kita lakukan dan saya udah tahu apa yang harus kita bicarakan. Sekarang selesai, masalahnya beres. Dan mari kita akan ngomong yang lebih luas daripada cuma sekedar masalah ini. Blok, saya bilang sama Tuhan, saya gak perlu ngomong macam-macam. Roh Kudus sudah ngomong sesuatu kepada dia. Sudah ngerti maksud saya? Ada hal-hal mungkin dalam pekerjaan saudara merasa lemah dan saudara bilang, saya gak bisa. Tuhan, saya udah nyerah banget sama kerjaan ini dan sudah gak tahu mesti bagaimana lagi berpikir, sudah gak tahu bagaimana lagi harus berstrategi karena udah kehabisan akal. Di situ Roh Allah akan turun buat kita, akan menolong kita dalam kelemahan kita untuk bisa berdoa dalam keluhan-keluhan yang kita gak bisa bayangkan sebelumnya. Ada di antara saudara pada malam hari ini mungkin yang di dalam hati saudara juga sudah bilang, saya gak ngerti lagi mesti gimana. Saya juga udah gak bisa berdoa lagi pastor. Saya udah gak bisa ngelihat apa-apa lagi. Tuhan, saya udah seperti ketutup semuanya. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Roh Kudus akan menolong kita justru dalam keadaan-keadaan seperti itu. Untuk itulah dia datang saudara. Roma 8 ayat yang kedua, 26-27 katakan. Yang kedua, apa tugasnya Roh Kudus yang berikutnya? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sudah tuliskan ini Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan sudah baca-baca lagi di rumah. Bisa tolong dibukain dengan lebih cepat. Kata Yesus kepadanya, bukan. Ayat 26. Tadi saya bilang ayat 6 apa 26 ya? 6 ya? Ya, kalau udah capek kadang-kadang 20 sama yang 6-nya aja udah. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur, Roh Kudus, itulah yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Kadang-kadang gini saudara, kita nih jadi orang sok tahu. Alah, gue udah tahu kayak gitu. Gue udah tahu kayak. Gue udah tahu. Tapi berapa banyak di antara yang sok tahu ini sebenarnya kita nggak banyak tahu. Sebenarnya kita banyak kelemahan. Tapi karena kesombongan itu ditutupi sudah. Kita bilang gue tahu, ini mah gampang, ini mah gampang. Ngerjain kayak gini, kecilan kayak gini, Akhirnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan di situ adalah awal dari kejatuhan kita. Harus kita akui ini. Tapi sesungguhnya begini saudara, Roh Kudus adalah roh yang selalu mau ngajar kita. Jadi kalau asal kita dengan rendah hati aja bilang, ya Roh Kudus saya gak tahu nih, ini saya mentok nih, saya gak bisa lagi seperti apa. Roh Kudus saya gak tahu kenapa ada masalah seperti ini dan saya udah gak bisa lagi ngelihat bagaimana jalan keluarnya. Roh Kudus akan mengajar kita pada saat-saat seperti itu. Ada mungkin di antara saudara juga, di antara kita semua mungkin, ada yang sedang putus asa ngadepin, gimana cara yang ngadepin orang yang kayak begini nih. Aduh ini orang bebal luar biasa, aduh ini orang keras kepalanya luar biasa, aduh Tuhan saya gak ngerti bagaimana. Roh Kudus akan mengajar kita dan dia akan mengingatkan setiap perkataan yang Yesus pernah ajarkan, yang Yesus pernah katakan. Itu adalah tugasnya Roh Kudus, saudara. Nah, kalau kita punya teachable spirit, roh yang selalu mau diajar, roh yang selalu terbuka dan punya kerendahan hati untuk cari tahu dan terus belajar bertanya, Roh Kudus adalah tempat yang paling tepat, dia adalah oknum yang paling tepat, dia adalah pribadi yang paling tepat untuk ngajar kita tentang kebenaran-kebenaran firman. Dialah yang mengajar kita. Apa yang saudara lagi bingung pada malam hari ini? Apa yang saudara lagi
kalut, oh saya kalut banget nih. Apa yang membuat saudara kalut pada malam hari ini? Sehingga saudara gak bisa ngelihat, gak bisa belajar apa-apa. Datang kepada Roh Kudus, dia adalah Allah yang mengajarkan kita segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan bilangnya apa? Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Dan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh, ini yang saya suka, saudara. Roh Kudus memberikan kepada kita visi. Roh Kudus memberikan kepada kita penglihatan untuk masa yang akan datang, katanya. Memang kita belum ada di sana. Memang kita belum tahu apa yang akan terjadi di sana. 1 menit, 1 detik dari sekarang pun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, 1 jam ke depan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan dia akan beritahukan ke depan akan ada apa. Artinya begini, bukan jadi tukang ramal. Bukan jadi orang-orang yang baca kuamiah, katanya. Bukan jadi orang-orang yang meramalkan sesuatu, nanti kamu akan jadi ini, kamu akan jadi ini, kamu. Bukan itu, saudara. Tapi Roh Kudus memberitahukan kepada kita jalan kebenaran itu, seluruh kebenaran, untuk sampai kepada satu tujuan yang Bapa mau bawa kita sampai ke sana. Kita bisa melihat dengan satu visi. Dan saya suka dengan ini. Roh Kudus memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk sampai kepada apa yang Bapa mau di sana. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sekarang kebenaran sepertinya udah dibulak-balik, saudara. Orang yang melakukan dosa lebih banyak sekarang daripada orang yang nggak melakukan. Orang yang melanggar, ini yang saya bilang. Orang yang melanggar peraturan lalu lintas sudah lebih banyak daripada orang yang mematuhi peraturan lalu lintas. Sehingga orang yang mematuhi peraturan lalu lintas dianggap bersalah karena nggak mengikuti yang banyak. Saya nggak tahu saya setuju apa enggak. Kebenaran sepertinya udah dibulak-balik. Orang yang korupsi justru benar, orang yang nggak korupsi justru dibilang salah. Kebenaran sepertinya udah dibulak-balik. Orang yang melakukan kesalahan-kesalahan karena begitu banyak yang melakukannya dianggap sebagai kebenaran. Padahal orang yang berdiri dalam kebenaran karena dia sendirian dianggap dia yang salah. Tapi Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kita akan tahu dalam hati kita, dalam roh kita, mana yang benar, mana yang gak benar. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang gak berkenan kepada Tuhan. Karena roh itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Saya mendengar ada berita yang memang gak nyaman dan gak enak didengarnya. Sekarang rupanya udah terjadi banyak, saya juga gak habis pikir. Suami istri yang temenan, ganti pasangan. Jadi suami istri. Ketemu gini, pakpuk, makan-makan sama-sama, terus pulangnya tukeran. Dan ini udah biasa katanya. Kita baru ngobrol kemarin ya. Saya sama istri, kami lagi di satu tempat terus ngelihat ada foto ini, terus ini bukan, saya tanya, saya nggak ngikutin infotainment soalnya nggak terlalu banyak ngikutin infotainment. Loh itu istrinya kok itu bukannya ini kan istrinya. Bukan kata istri saya. Itu istri temennya. Hah? Istri temennya? Ya itu. Dia foto sebagai keluarga. Iya itu jadi nikah sama istri temennya. Nah istrinya nikah sama temennya. Yang istrinya itu. Loh saya jadi bingung. Ini yang mana yang benar? Kebenaran udah dibulak-balik saudara. Orang yang ngambil uang di perusahaan dianggap benar. Orang yang nipu pajak dianggap benar karena ini memang caranya seperti ini mau gak mau. Udah jangan soalim dah. Biasa gitu saudara. Udah jangan pendeta-pendetaan deh. Udah jangan sok-sokan deh jadi orang suci. Zaman sekarang mah ini yang benar. Nah lu kan bingung kan saudara. Dan itu kejadian kok. Dan ada begitu banyak jemaat saat ini yang teman-teman dari jemaat yang berkecimpung di bidang itu sangat bingung saudara. Saya gak ngerti mana yang benar jadinya. Istri saya baru cerita ngurusin pajak.
Padahal udah dibuat sedemikian rupa, udah ngikutin semua aturannya, tetap aja salah. Jadi bingung, yang benar yang mana nih? Ya memang membingungkan saudara. Tapi ingat, itu memang sistem dalam dunia ini. Cuman buat kita waktu kita berjalan, Roh Kudus akan taruhkan dalam hati kita, yang itu gak benar. Tapi yang ini yang benar. Pertanyaannya adalah apakah kita mau jadi peka terhadap Roh Kudus? Dalam setiap langkah kehidupan kita sementara kita hidup dalam dunia ini, Yesus sudah pulang ke rumah Bapa. Kita hidup dalam dunia Roh Kudus ada bersama dengan kita. Untuk tetap bisa mempertontonkan Yesus kepada dunia ini. Gimana caranya? Roh Kudus akan ngingetin, ini yang benar, ini yang salah. Jangan lakukan itu. Lakukan yang ini. Saya yakin dalam hati nurani kita masing-masing. Kita semua punya satu channel yang Roh Kudus bisa ngomong. Dan lagi bilang begini, shh, itu suami orang, jangan jalan sama dia. Shh, itu istri orang, jangan jalan sama dia. Dan Roh Kudus akan selalu ingetin itu. Shh, itu duit orang, jangan diambil. Shh, itu motor orang, jangan dicolong. Hati nurani, Roh Kudus akan bicara dan itu adalah fungsinya dia. Lalu yang berikutnya, Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Roh itu akan menyertai dan diam dalam kita. Roh Kudus akan menyertai dan diam dalam kita. Yohanes 14, 16 sampai 17. Bisa ditayangin? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang. Bukannya zat. Roh Kudus bukannya zat. Roh Kudus bukannya seperti angin. Enggak. Dia adalah pribadi. Memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dengarkan saya saudara. Roh Kudus punya perasaan. Karena dia pribadi. Penolong yang lain. Roh kebenaran. Dunia enggak ada. Terus. Balik. Ayat yang ke-17 enggak apa-apa. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia enggak lihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Coba nih jadi masalahnya gini. Seringkali kita manusia mendukakan Roh Kudus. Seringkali kita manusia membuat Roh Kudus jadi berduka dan bersedih. Sehingga dia mundur dari kita. Seharusnya dia tinggal dan menyertai kita. Dan dia bicara, memimpin kita kepada kebenaran. Dia sedang mengajar kita, tapi kita gak mau diajar. Kita gak mau dipimpin. Sehingga itu yang menyebabkan dia jadi berduka. Dan makanya jangan aneh, begitu banyak orang Kristen jatuh pada kesalahan yang sama. Jatuh kepada kesalahan yang seharusnya dia udah tahu itu salah. Kenapa terus jatuh? Karena udah diingetin, gak mau dengar. Padahal Roh itu mau diam dan menyertai kita. Dia mau diam di dalam kita dan menyertai kita. Kenapa dia gak diam di dalam kita? Sekali lagi, karena ada dosa kita. Udah dibilangin jangan ke sana. Sedikit aja, gak apa-apa. Jangan lakukan itu, gak apa-apa. Cuma sekali ini doang. Justru yang sekali itu jadi keterusan. Dan itu yang membuat Roh Kudus jadi, dia susah buat diam di dalam kita. Tapi sebenarnya itu adalah fungsinya Roh Kudus. Dia harus diam di dalam kita. Karena itulah dia diutus. Dia akan diam di dalam kita dan akan menyertai kita. Saudara, saya membayangkan kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Kebayang gak kalau Roh Kudus ada di dalam kita tuh gimana? Roh Kudus, ini kerjaanmu. Singkapkan dirimu. Yang berikutnya. Roh Kudus memberi keberanian kepada kita untuk berkata ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Punya keyakinan diri yang luar biasa. Punya satu self-confidence yang benar. Bukan self-confidence yang salah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang 15 sampai dengan 16. Mari buka sama saya. Roma 8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya perlu baca ayat-ayat ini. Karena ini akan menjelaskan kepada kita dengan lebih terang. Roma 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Dengar. Kita gak menerima roh perbudakan. Sakit hati itu memperbudak kita. Kemarahan itu memperbudak kita. Kecewa itu memperbudak kita. Apalagi tersinggung itu memperbudak kita.
Bukan cuma itu saja, kebiasaan-kebiasaan buruk itu memperbudak kita, itu punya roh perbudakan. Tapi kamu gak terima roh itu, kata Rasul Paulus. Jangan hidup dalam roh perbudakan. Karena kamu gak terima roh itu, yang akan membuat kamu jadi takut. Karena apa? Karena pada saat kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, waktu kamu terima roh yang menjadikan kamu anak Allah, oleh sebab itu roh itu berseru bersama dengan kita. Kita berseru bersama dengan roh itu. Ya Aba, ya Bapa. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami adalah orang-orang yang dibebaskan dari semua keterikatan, dari semua perbudakan. Kami orang-orang yang merdeka karena kami anak-anak yang ditebus oleh Allah. Dan kami adalah anak-anak Allah. Punya keyakinan seperti itu, saudara. Kalau saya adalah anak-anak Allah, kalau saya adalah anak Allah, waktu saya masuk ke rumah Allah, saya punya semua yang Allah punya. Betul apa enggak, saudara? Saudara yakin saudara anak Allah? Berapa banyak di antara saudara yakin saudara anak Allah? Gak apa-apa, angkat tangan. Kalau gak yakin juga gak apa-apa. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Saudara cukup rendah hati buat ngangkat tangan. Saudara mau mengakui bahwa saudara ada anak Allah. Rachel dan Priscilla anak-anak kami. Kalau ada di rumah, dia bisa angkat kaki semaunya sambil nonton, mainin remote control. Kalau saudara datang ke rumah saya, saudara berani gak langsung angkat kaki pegang remote control. Karena saudara bukan anak saya, saudara bukan anak kami. Tapi anak-anak kami datang ke rumah, dia bisa buka kulkas langsung. Gak usah tanya ini coklat siapa. Begitu ada coklat diambil, dia makan coklat. Saudara ngerti maksud saya? Kalau kita punya self-confidence yang benar, bahwa saya adalah anak Allah, artinya saya punya kesempatan, kalau Bapak punya kesembuhan buat saya akan disembuhkan oleh Bapak. Kalau Bapak punya satu berkat yang luar biasa, dan dia pegang itu dan dia siapkan itu buat saya nggak usah susah-susah buat minta, karena dia pasti akan berikan kepada anaknya. Dengar saya, saudara. Kalau kita percaya betul bahwa saya adalah anak Allah, kita punya self-confidence untuk terima semua yang baik dari sorga. Saudara gak perlu takut. Kita gak perlu takut. Kita gak perlu bilang, aduh dikasih apa enggak ya, aduh dikasih apa enggak ya, aduh dikasih apa enggak ya. No, kalau memang Bapak lihat itu baik dan itu Bapak punya, pasti Bapak akan berikan buat kita. Cuma masalah gini, kita seringkali gak punya confidence, kita seringkali gak punya percaya diri. Saya mau sampaikan ini buat saudara. Tadi yang saya bilang, ada satu jemaat yang datang sama saya, lalu bilang, dan ini menjadi bahan pemikiran. Level manager ke atas, sekarang banyak perusahaan di level manager ke atas, itu diharuskan ikut training-training motivasi yang ada di Indonesia ini. Bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Dan itu dibayarin mahal. Untuk apa? Untuk membangkitkan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Self-motivasi. Jadi sampai ada orang-orang yang ikut dan berpikirnya begini. Kalau saya ikut di sana, saya akan bisa mencapai target-target saya dengan lebih cepat. Kenapa? Karena di sana akan dilatih begini. Apa yang saya pikirkan itu akan terjadi. Karena di situ akan dilatih. Apa yang saya yakini itu pasti akan kejadian. Apa yang saya percaya, pakai firman Tuhan pula. Apa yang saya percayai itu yang akan menjadi dorongan buat saya untuk bisa mencapai apa saja yang mungkin bisa saya capai. Yang tadinya nggak mungkin, pasti jadi mungkin. Karena kekuatan kepercayaan. Itu dibayar puluhan juta bahkan untuk masuk ke sana. Sampai ada satu dewasa muda datang pada saya beberapa waktu yang lalu dan dia bilang gini, dengan jari ini itu besi. Sudah tahu besi cor ya? Besi cor tuh yang sebegini nih, itu kan keras banget. Sudah coba pukul, pak gitu, pasti patah tangannya. Kalau ini enggak katanya, itu besinya dengan kekuatan pikiran, yakin, patah saudara. Dengan kekuatan pikiran. Jadi itu yang dilatih. Bahwa di dalam kita ini ada kekuatan yang luar biasa. Percaya diri. Tadi saya contohin siang. Ini ada di sini. Pikirkan dari jauh. Gak usah dipegang. Lihatin aja dari jauh. Pindah. Lihatin aja dari jauh. Ada kekuatan percaya diri di dalamnya. Dan lihatin. Coba pindah. Geser. Pertanyaan saya gini. Kalau memang kita ngeliatin terus ini ngegeser. So what? Ini yang penting. Ada yang bilang gini, itu ada sendok dilihatin. Muter sendiri sendoknya. Dengan kekuatan pikiran dan percaya. Gak ada yang mustahil, muter. Saya coba di rumah gak muter-muter. Kok gak muter-muter?
Karena nggak percaya rupanya saya. Tapi orang ini bilang, betul Pak, ada Pak yang bisa. Itu percaya, muter. Sampai ada yang udah sampai ke, saya sebut aja dah, yoga. Nanti ini kita akan bahas secara khusus ya. 1 bulan ke depan ini kita akan bahas. Jadi kalau duduk begini, sila, terus percaya aja. Dia ngapung. Gitu. Percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya. Ngapung. Naik gitu. Itu yang disebut yoga. Sampai pada titik tertentu. Bisa sampai ke sana. Hebat gak? Hebat dong. Itu kekuatan. Itu luar biasa. Percaya diri. Saudara, itu percaya diri yang salah. Terus kalau udah terbang terus mau ngapain? Loh iya dong. Kalau ini bergerak jalan sendiri terus mau ngapain? Bisa jalan di atas api. Nggak kebakar katanya. Terus kenapa memang kalau udah. Bisa gak? Bisa. Tapi yang jadi masalahnya begini, saudara. Yang jadi masalah begini, ini perlu kita perhatikan. Jawab pertanyaan ini dalam hati saudara. Tuhan adalah kekuatanku atau kekuatanku adalah Tuhan? Tipis. Tuhan adalah kekuatanku atau kekuatanku adalah Tuhan? Mana yang saudara mau pilih? Kekuatanku adalah Tuhan. Kekuatanku. Dalamku, aku bisa bikin apa aja. Ujungnya apa? Percaya diri yang salah. Saya gak perlu Tuhan. Ke gereja. Kebaktian. Nyanyi. Gak apa-apa, tapi saya gak perlu Tuhan. Karena saya udah bisa sendiri. Saya udah berhasil, saya udah sukses. Saya bisa pakai pikiran saya bisa konsentrasi dengan baik. Saya ngatur semua kekuatan dalam diri saya. I don't need God. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri akan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Akhirnya akan dibawa ke sana, saudara. Tapi Roh Kudus ini justru akan menolong kita bahwa, Bapak, aku ini anakmu gitu. Dan engkau adalah yang berkuasa dan engkau lah yang berhak atas hidupku. Rasa percaya diri yang tinggi bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Bapa kita. Nah, saya udah agak sedikit jauh ke sana. Tapi ini yang disebut self-confidence. Rasa percaya diri. Dari mana rasa percaya diri kita? Kalau bukan dari Tuhan, yang lainnya itu jadi salah, saudara. Tapi justru karena hubungan saya dekat sama Tuhan, saya gak perlu takut kemanapun aku pergi. Walaupun melewati bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Walaupun dalam keadaan yang susah, Tuhan, aku udah gak sanggup lagi seperti ini. Gak ngandalin lagi kekuatannya sendiri. Gak ngandalin semua kekuatan dalam dunia ini. Tapi selalu berserunya, Bapak, tolong aku. Engkau sumberku, Bapak. Berani ngomong sama Bapak. Berani minta sama Bapak. Karena begitu percaya, Bapak sayang sama saya. Saya ini anaknya Bapak. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tugasnya Roh Kudus adalah menginsyafkan manusia. Menginsyafkan kita dari dosa-dosa. Menginsyafkan dunia. Yohanes 8. Yohanes 16 maksud saya, sorry. Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus tadi, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Ngingetin, itu salah, itu dosa. Bukan mengintimidasi atas dosa kita. Tapi dia menginsyafkan akan dosa. Kebenaran dan penghakiman. Saya stop sampai di sini. Saudara, ada 2 hal. Ini yang penting kita tahu. Iblis datang untuk mengintimidasi semua dosa-dosa kita. Mengintimidasi kita maksud saya. Atas semua dosa-dosa kita. Tadi habis ngapain? Ini intimidasi, saudara. Nggak bener. Ngapain baca-baca Alkitab? Tadi aja baru dosa kok di situ. Ngapain baca Alkitab? Itu intimidasi, saudara. Tapi kalau Roh Kudus enggak. Saya tadi salah loh. Nggak boleh begitu sebenarnya. Yang benar nih kayak begini. Dia memimpin kepada kebenaran. Bukannya nuduh-nuduh. Dan pada akhirnya ngerasa bersalah terus hari. Setiap kali dia ketemu, aduh gue dituduh lagi. Setiap mau ke gereja, aduh dituduh lagi. No, itu pekerjaan setan. Itu pekerjaan penuduh. Intimidator. Tapi kalau Roh Kudus, dia menginsyafkan. Dia begitu baik banget, saudara. Kamu salah.
Saya ngaku. Waktu saya salah. Roh Kudus dengan sangat gentle dia bilang, Rif, kamu gak boleh bilang itu loh. Saya ngaku di depan saudara ya. Saya kan pendeta. Dan saya dipercayakan sekarang untuk mimpin pendeta-pendeta yang ada di Jawa Barat. Jadi karena ada saking keselnya, saya ngobrol sama teman pendeta juga. Saya bilang tentang pendeta yang satu, aduh capek bener nih orang banget kan. Terus dia juga, ya dia ngomong juga hal yang sama. Wah dia juga kesel. Jadi kami asik dengan ngomongin orang lain. Dan Roh Kudus bilang dengan sangat gentle, dengan sangat lembut, Rif, kamu salah tuh, masa ngomonginnya begitu? Emangnya begitu caranya aku ngomong? Kaget lah saudara, menginsyafkan atas dosa. Karena kita gak mau tahu sama firman yang benar. Kita mau ngikutin keinginan daging kita sendiri, ngikutin kesombongan kita sendiri. Seolah-olah gini, saya lebih bagus dari pendeta itu. Itu kan sombong saudara. Betul apa enggak? Tapi Roh Kudus gak bilang gini, sombong. Diintimidasi. Enggak. Dia sendiri bilang, masa begitu caranya? Salah. Langsung ke templak saudara. Langsung bilang, Tuhan tolong maafin saya. Bertobat langsung hari itu juga. Bertobat saat itu juga dan bilang sama teman pendeta yang ini, kok kita jadi ngomongin dia? Kayaknya kita salah deh. Dia juga sadar, iya ya kita salah ya. Itu kerjaan Roh Kudus saudara. Sebagai suami istri di rumah, ini praktikal. Jangan jadi intimidator. Lagi ngomong, lagi enak-enak ngomong. Cek ada kesalahan sedikit, langsung naik. Terus langsung diingetin kesalahan dia. Lu 2 tahun yang lalu lu bikin ini, 3 tahun yang lalu lu bikin ini, 4 tahun yang lalu lu bikin ini. Sampai 16 tahun yang lalu masih diingat. Dan itu dikorek lagi, itu diangkat lagi. Dan terus diomongin. Terus supaya apa? Supaya dia rasa salah. Rasain loh rasa salah. Itu roh intimidasi saudara. Roh Kudus gak begitu. Roh Kudus justru mengajar. Roh Kudus justru menginsyafkan. Roh Kudus justru memimpin ini loh yang benar nih kayak begini. Saudara, kita nih anak-anak Tuhan. Makanya kita harus ngikutin cara-cara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan sampai jadi orang-orang yang mengintimidasi. Nah itulah kerjaan-kerjaan Roh Allah. Nah saudara-saudara bayangkan sekarang. Kalau kerjaan Roh Kudus adalah membantu kita dalam kelemahan kita. Dan waktu kita gak bisa berdoa dia bantu kita. Artinya gini, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti kita akan memiliki kekuatan sementara kita dalam kelemahan. Dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, waktu kita gak bisa berdoa karena kita dipenuhi Roh Kudus, kita jadi bisa berdoa. Kita jadi ngerti bagaimana caranya harus berdoa. Dan itu jelas Roh Kudus ada di dalam kita dan dia membantu kita. Dan kalau Roh Kudus tugasnya mengajar dan saya punya roh yang selalu mau diajar. Dan Roh Kudus datang masuk tinggal bersama dengan saya, diam bersama dengan saya, mengerjakan sesuatu di dalam saya. Oleh sebab itulah saya akan jadi orang-orang yang terpelajar. Bukan yang kurang ajar. Kenapa? Karena Roh Kudus tugasnya ngajar dan saya terbuka untuk diajar. Maka saya akan jadi orang yang terpelajar. Nah kalau Roh Kudus tugas yang ketiga adalah memimpin pada seluruh kebenaran. Berarti saya akan jadi orang yang berjalan di dalam kebenaran. Kalau saya dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau saya menolak Roh Kudus artinya saya gak berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita. Dan kalau dia menyertai dan dia tinggal di dalam kita, artinya saya ngerti betul bahwa kemanapun saya pergi karena dia tinggal di dalam saya sedang membawa Roh Kudus kemana-mana. Saya sering katakan ini, we are carrying the presence of God, the Holy Spirit in our life. Kita sedang membawa hadirat Roh Allah kemanapun kita pergi. Makanya hati-hati sekali lagi dengan apa yang kita katakan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita kerjakan. Karena waktu kita kerjakan sebenarnya kita lagi membawa Roh Kudus kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemanapun kita pergi. Dan kalau Roh Kudus adalah roh yang memberikan keberanian pada kita untuk berkata, ya Aba ya Bapa, saya ini anak-anakmu, saya adalah anak Allah. Maka kita yakin betul kemana saja kita pergi, kita punya self-confidence yang tinggi. Saya gak takut, kemana aja saya pergi, karena saya adalah anak pemilik alam semesta ini. Wah itu kan jadi hebat banget ini saudara. Dan kalau kita tahu bahwa Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbebas dari rasa bersalah. Karena dia selalu mengingatkan kita dan dia selalu mengoreksi kita. Dan kita udah dibebaskan terus, pengampunan ada di dalam kita. Karena dia memberikan pengampunannya kepada kita. Nah sekali lagi saudara, kalau kita ngerti Roh Kudus, siapa dia sebetulnya?
dan kita terima dia untuk masuk dalam hidup kita, memenuhi kehidupan kita, maka ini akan terjadi. Tapi itu harus diawali dengan hubungan. Saya menyesal sekali, tadi saya pakai batik yang berbeda nih saudara. Di batik saya yang tadi sebenarnya udah ada J-School. Sudah tahu J-School ya? Mudah-mudahan gak kecuci tuh. Saya masukin ke sini. Sebenarnya tadi buat ilustrasi di umum 1, 2, dan 3. Cuma saya gak keburu pakai itu. Saya mau pakai sekarang malah kelupaan. Siapa yang punya J-School? Ada yang punya J-School? Sudah lihat ini air? Sudah lihat ini air ya? Ini jelas ini air. Kalau sudah bayangkan sekarang ada redoxon deh, jangan J-School. Dua hal yang berbeda. Kalau ini redoxon dimasukkan ke dalam air ini, ininya tetap air gak? Tetap air gak? Saya nanya, tetap air gak? Ya ini tetap air kan saudara ya. Tapi airnya jadi berubah gak? Berubah kan? Kenapa? Karena ada penyatuan, dua jadi satu, masuk. Ada unsur yang berbeda dijadikan satu. Bayangkan aja gitu. Ini jadi berubah warnanya. Disebutnya tetap air, tapi udah bukannya air putih lagi, tapi jadi air kuning. Karena ada penyatuan itu. Nah saya mau ajak saudara untuk berpikir sekarang. Saya masih punya waktu sekitar 15 menit. Ini panjang waktu saya soalnya. Tenang saudara, kita belum beres. Bagaimana ketika Roh Kudus memenuhi kita? Prosesnya itu seperti apa sih sebetulnya? Nah mari saya mau baca dengan saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-10 tadi. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Kita naik lagi ke sana. Saudara masih tahan dengar saya? Masih tahan? Oke, dikit lagi saya akan selesai dengan ini yang paling penting sekarang. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Itu yang sudah. Tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Sudah lihat. Kayak redoxon tadi sama air. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nyatu. Jadi satu. Bisa dipisahin? Bisa dipisahin? Udah gak bisa dipisahin. Ini nyatu. Oke, jelas ya saudara ya. Nah jadi begini. Waktu Yesus hidup dalam dunia ini. Pertanyaan Filipus, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Pus, kamu udah lama kenal aku, masa kamu belum pernah bisa ngelihat Bapa? Karena pada saat kamu lihat aku, kamu lagi lihat Bapa. Pada saat kamu lihat aku, kamu lagi lihat Bapa. Redoxonnya kelihatan gak? Redoxonnya bentuk redoxon memang udah gak kelihatan. Tapi udah menyatu ke dalam. Sehingga waktu kamu lihat air ini sebenarnya kamu lagi lihat air redoxon. Kira-kira gitu saudara. Bisa cukup jelas? Bisa cukup jelas? Nah, jadi gini. Waktu kamu lihat aku. Kamu sebenarnya udah lihat Bapa. Karena apa yang aku lakukan. Itu adalah apa yang Bapa lakukan. Apa yang aku ngomong. Apa yang aku katakan. Itu adalah perkataan-perkataan Bapa. Saudara yang pasti suka Twitter. Ya, saudara yang suka nge-tweet, saudara punya retweet, saudara apalagi namanya itu, yang biasa ngebaca tulisan-tulisan orang, lalu saudara retweet atau saudara langsung kirim ulang perkataannya. Artinya gini, saudara ngerti perkataan itu, saudara diberkati oleh perkataan itu, saudara percaya dengan perkataan itu, saudara sebarkan lagi perkataan itu. Dengan kata lain begini, kalau kita percaya betul dengan Bapa, Yesus begitu percaya dengan Bapaknya, dan Yesus tahu benar Bapa ada dalam dia dalam Bapa, nilainya sama, bahasanya sama, perkataannya sama, tujuannya sama, pekerjaannya sama. Yesus belajar dari Bapa, Bapa juga ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa. Jadi ini setiap yang lihat Yesus, lihat Bapa. Saya kasih ilustrasi satu lagi. Orang yang lihat Priscilla anak saya akan bisa langsung bilang, si pastor banget tuh. Atau sebaliknya, orang yang lihat Rachel akan bisa bilang gini, anak kami juga yang pertama, akan bisa bilang gini, wih mamahnya banget tuh. Walaupun ini contoh yang gak sempurna, karena kami bukan orang tua yang udah sempurna juga.
Tetapi ini adalah contoh yang bisa menunjukkan bahwa kalau saya hidup bergaul dekat dengan Bapa, seperti Yesus bergaul dekat dengan Bapa, maka semua kebiasaan Bapa, semua pola pikir Bapa, semua cara ngomongnya Bapa, semua bahasanya Bapa, semua pekerjaannya Bapa, itu yang aku lakukan sehingga waktu engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Sama. Nah sekarang, kan aku pergi kepada Bapa. Kamu harus nerusin pekerjaan kamu kan? Pekerjaanku di dunia ini. Jadi apa yang aku kerjakan, kamu akan kerjakan juga. Cuman lebih besar nanti kamu bisa kerjakan. Cuman gini, aku pergi kepada Bapa. Tapi aku akan kirimkan rohku. Roh itu akan bersenyawa di dalam kita. Masuk di dalam kita. Sehingga waktu kita melakukan sesuatu dalam pekerjaan kita di sini. Melanjutkan pekerjaannya Yesus. Kita punya hubungan yang baik karena Roh Kudus itu ada bukan cuma sekedar untuk penuhin kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh, tapi Roh Kudus itu akan mengajarkan apa yang Yesus pernah ajarkan, apa yang Yesus katakan. Dia ajarkan kepada kita sehingga kita menjadi imitatornya Yesus. Sehingga waktu dia dulu lakukan seperti ini, kita melakukan pekerjaan yang sama. Dan kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar bahkan daripada apa yang Yesus lakukan. Sehingga, sudah dengar saya, dunia memang tidak mengenal Bapa. Dunia memang tidak pernah bisa melihat Yesus. Dunia gak kenal Roh Kudus. Dan dunia gak pernah lihat Roh Kudus. Dan gak pernah tahu tentang Roh Kudus. Gak pernah tahu tentang siapa Yesus. Tapi waktu mereka lihat kita, mereka lihat Bapa. Waktu dunia melihat kita, tubuh Kristus, orang-orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang ngajar segala sesuatu tentang Yesus, yang ngajar bagaimana kerja dengan benar, yang ngajar tentang apa yang Yesus lakukan dan Bapa lakukan. Waktu dunia melihat kita, di tempat kerjaan kita, di tempat kuliah kita, di kampus kita, di sekolah kita, di tempat usaha kita, di tempat bisnis kita, di keluarga kita, di mana aja kita ada. Waktu kita kerja, waktu kita lakukan kehidupan kita, orang akan bisa ngelihat, oh Yesus tuh kayak begitu. Makanya kalau ada orang-orang yang bilang gini, saya murid Kristus, saya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi hidupnya belagu banget, hidupnya sombong banget, ngomongnya gede banget. Dia suka nipu orang, tipeng orang, dia suka curi barang orang, dia suka ambil haknya orang, dia berantem sama siapa aja, dia ribut sama siapa aja. Dan dia bilang, saya murid Kristus. Dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya kerja sekarang dengan ini semua. Dengan proud saya, dengan kebanggaan saya, dengan kehebatan saya, dengan semua. Dan akhirnya berantem terus sama orang-orang di sekitarnya. Dan orang akan lihat gini, oh Yesusnya seperti itu. Oh Bapak di sorganya seperti itu rupanya. Karena dia sedang mempertontonkan Bapaknya melalui tingkah lakunya. Dan kita akan menjadi saksi yang salah. Yang disebut saksi dusta, saksi pembohong, saksi yang menyatakan Bapa dengan cara yang salah. Dan kita mempermalukan Tuhan kita. Dan bukan itu yang Yesus mau. Bukan itu yang Roh Kudus mau. Bukan itu yang Bapa mau. Yang dia mau adalah roh penolong yang lain. Datang tinggal dalam kamu, menyertai kamu, memenuhi hidup kamu, menguasai semua pikiran hati kamu. Bukan berarti kamu kehilangan akal sehat, enggak. Kamu tetap bisa pakai akalmu, kamu tetap jadi air. Tapi air yang berubah sekarang. Karena ada pengaruh dari Roh Allah. Ada pengajaran-pengajaran dari Roh Allah. Dan kita taat, kita hidupi, dan kita lakukan. Dan akhirnya itu terintegrasi dalam kebiasaan, dalam budaya hidup kita. Dan waktu kita kerja, waktu kita lakukan apapun juga. Di dalam namanya. Maka yang keluar adalah manifestasi Roh Kudus yang pada akhirnya mempertontonkan Yesus. Dan orang yang gak kenal Tuhan akan bilang gini, oh itu murid-muridnya Yesus. Oh kalau dia ngomong Yesus saya percaya. Oh kalau dia ngomong Yesus sebagai Tuhan saya yakin, saya percaya. Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Allah. Karena dunia bisa melihat dan Yesus ditinggikan. Maka orang-orang yang meninggikan Yesus. Dan waktu Yesus ditinggikan di tengah orang-orang yang gak mengenal dia. Maka pada saat itulah Yesus akan membawa orang-orang yang gak kenal kepadanya. Untuk percaya kepadanya. Dan ini yang sebenarnya terjadi. Ini yang sebenarnya dalam konteks Yohanes ini. Tuhan mau supaya kita semua dipenuhi oleh Roh Allah. Tuhan mau supaya kita semua berjalan dalam Roh Allah. Tuhan mau supaya kita semua melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Sesuai dengan profesi kita masing-masing.
Tapi ada tujuan Allah di dalamnya. Ada maksud Allah di dalamnya. Ada pekerjaan Allah di dalamnya. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Ada kekuatan Allah di dalamnya. Ada nilai Tuhan di dalamnya. Ada budaya sorga di dalamnya. Sehingga waktu orang lihat hidup saya dan saudara, semua akan bilang gini, iya betul, dia anak Tuhan. Kalau ada saudara punya anak, saudara gak pernah nyolong, saudara gak pernah nyontek, saudara gak pernah bohong, saudara gak pernah curi, saudara gak pernah lakukan yang jahat, saudara gak pernah lakukan. Tapi tiba-tiba anak saudara dibawa sama guru dari sekolah, anaknya dijewer. Bapak, ibu maaf, nih anak bapak ibu kedapetan nyolong handphone temennya. Kita kaget kan, hah, kok bisa? Iya, ini ketahuan dan dia udah ngaku, handphonenya udah dikembaliin dan lain sebagainya. Anaknya pulang, gurunya pulang, pasti kita sebagai orang tua akan bilang gini, lu anak siapa? Betul apa enggak saudara? Karena orang tua lu gak kayak begini. Kalau lu nyolong, orang tua gak pernah nyolong. Kenapa kamu yang nyolong? Belajar dari siapa? Betul apa enggak saudara? Sekarang, kalau kita sebagai ngaku anak-anak Tuhan, kita ngaku orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi ngomongnya jahat. Tapi pikirannya licik. Tapi hatinya bengkok. Kerjaannya yang jelek-jelek. Selalu mau nyakitin orang lain. Selalu mau injek orang lain. Dan kita ngaku, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya anaknya Yesus. Oh haleluya. Kita menyembah dia, kita memuliakan dia, dan lain sebagainya. Lalu Bapa di sorga lagi tolak cangkeng. Lu anak siapa? Dan Bapak bisa tanya, sebenarnya siapa yang kamu tiru? Sebenarnya dari siapa kamu belajar itu? Roh Kudus gak pernah ngajar itu. Tapi kenapa kamu lakukan itu? Kamu anak siapa? Roh Kudus dan saya. Roh Kudus ngajar saya mengenai Yesus. Roh Kudus ngajar saya tentang nilai-nilai sorga. Roh Kudus ngajar kita tentang kebenaran. Roh Kudus ngajar kita. Supaya kita bisa mempertontonkan Yesus. Setiap orang yang melihat kita akan melihat Yesus di dalam kita. Dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam usaha saudara, dalam kuliah saudara, dalam sekolah saudara, di mana aja saudara ada. Kita akan tetap mempertontonkan Yesus. Karena Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukannya. Sudah diberkati malam ini?